الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lama kita melambaikan tangan perpisahan dengan Ramadan dan Idul Fitr. Hari ini kita sudah berjumpa dengan Idul Adha. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Demikian pula tahun berganti tahun, hingga mengantarkan kita pada usia yang sudah tidak lagi saatnya untuk bermain-main. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya yang merupakan realita yang kita semua harus mengakui dan menyadarinya. Sehebat apapun seorang ingin berlari dari realita ini, sehebat apapun seorang ingin menutup mata telinganya dari realita ini, maka ketahuilah sesungguhnya umur setiap kita telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini sedang berjalan menuju kepada garis finish, ujung dari perjalanan kehidupan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, kakek dan nenek kita yang semuanya telah mendahului kita, tentunya yang telah mendahului kita ini harusnya telah menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sehebat apapun pencapaian seorang manusia di muka bumi ini, sebanyak apapun aset yang telah ia kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang telah ia dapatkan, sungguh semuanya akan ia tinggalkan dan tidak akan ada yang menemaninya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat kecuali apa yang telah dia amalkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuan adanya kehidupan dan kematian, adanya langit dan bumi, adanya alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan dan menjadikan adanya kehidupan serta kematian. Tujuannya adalah untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah fasilitas yang kita dapatkan hari ini, baik itu harta, kekuatan pada tubuh kita, kesehatan pada jasad kita, dan kelapangan di dalam waktu kita, ketahuilah semuanya adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk kita mempersiapkan bekal menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan terbaik di muka bumi ini dalam rangka menyongsong datangnya kematian yang semuanya kita akan kembali kepada Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kalian, kata Allah, akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala satu-satu, sendiri-sendiri, tanpa akan ada yang menemaninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sedang bergembira dengan datangnya Idul Adha, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, puasa-puasa yang telah kita lakukan selama bulan Dzulhijjah dan sepanjang usia kita. Demikian pula salat, sedekah, dan juga amalan-amalan yang lain, termasuk kurban yang telah kita usahakan untuk kita bisa keluarkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah momen seorang untuk melakukan ibadah terbaik di sisi Allah, yaitu ibadah kurban yang merupakan sunnah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita teringat akan dua sosok ini, dua nabi yang Allah angkat derajatnya begitu tinggi hingga manusia di akhir dari kehidupan dunia ini pun akan terus mengingat dua nabi yang sangat mulia ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, melainkan keduanya telah benar-benar menjadi manusia terbaik, mempersiapkan amal saleh dengan menjadikan segala fasilitas, seluruh apa yang Allah berikan bagi mereka di dunia ini murni dan seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah bimbing umat ini dan juga umat-umat sebelumnya. Di akhir surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, salatku, ibadahku, sembelihan dan kurbanku, demikian pula hidup dan matiku, semuanya didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya sesuatu apapun. Demikianlah, dan aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat keduanya, maka dengan konsekuensi mereka harus menghadapi ujian yang tidak akan pernah diberikan kepada selain keduanya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anak semata wayangnya ini, yang mana Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, sampai usianya 83 tahun ia belum dikaruniai seorang anak pun, yang merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri mendapatkan buah hati, apalagi ia seorang nabi yang menginginkan keturunan yang saleh. Barulah ketika ia berusia 84 tahun, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan baginya seorang anak yang penyabar, dialah Ismail alaihi salam. Namun ternyata ujian belum berakhir sampai di situ. Setelah penantian yang sangat lama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa kepada Ibrahim. Ia pun bermimpi suatu malam bahwasanya ia diperintah untuk menyembelih anak kesayangannya ini. Allah Subhanahu wa taala hikayatkan kisah ini di dalam surat As-Saffat dalam Al-Qur'an. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ia pun berkata kepada Ismail anaknya, wahai anakku, aku bermimpi di dalam tidurku bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, maka bagaimana menurutmu wahai anakku? Ismail alaihi salam, hamba yang sangat penyabar, ia pun mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah Allah wahyukan dan perintahkan untukmu, niscaya engkau akan melihatku sebagai hamba yang bersabar. Ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim pun bersiap menajamkan pedangnya
Dan Ismail alaihi salam ketika ingin disembelih, Nabi Ibrahim membalikan posisinya. Yang akan ia sembelih adalah tengkuknya, khawatir kalau ia menyembelih dari depan lehernya, kedua mata anaknya, dan ia melihat wajah anaknya, ia menjadi tidak tega terhadap anak tersebut dan merasa iba terhadap anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, akhirnya Ibrahim alaihi salam pun membalikan anaknya. Setelah anaknya ini tengkurap, ia pun ingin menyembelih dari tengkuknya. Tapi ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menguji setiap manusia di luar kemampuannya. Wa nadainah ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahu al-bala'ul azim wa fadainahu bidzibhin azim. Kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, ini hanyalah ujian. Kami tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu, di luar batas kehendakmu wahai Ibrahim. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami pun mengganti Ismail dengan seekor kambing. Itulah menjadi sunnah hingga hari ini dan sampai hari kiamat kelak untuk setiap muslim berkurban setiap tahunnya pada Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah Ibrahim dan Ismail telah berlalu dan mereka pun telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala pencapaian, segala kedudukan telah mereka tinggalkan dan tidak ada yang mereka bawa kembali kepada Allah kecuali amal saleh. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita di hari-hari ini sedang menjalani kehidupan yang hakikatnya adalah ujian dari Allah, dan kita sedang berjalan semuanya masing-masing menuju garis finish. Entah kapan kita mencapai akhir dari usia kita, maka manfaatkanlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Maka jangan pelit dengan waktu kita, jangan pelit dengan harta kita, jangan pelit dengan jasad kita, karena ketahuilah segalanya datang dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua berkaitan tentang harta, berkaitan tentang jasad, berkaitan tentang usia, berkaitan tentang waktu kita. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Seorang nanti setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Dia tidak akan bergeser sedikit pun sampai dimintai pertanggungjawaban akan 4 hal. Akan pertama ditanyakan tentang usianya, kemana ia gunakan selama hidupnya. Kemudian akan ditanyakan tentang masa mudanya, kemana ia gunakan, dan ia akan ditanyakan tentang ilmunya, sejauh mana ia mengamalkannya, dan ia akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari halal ke atau dari yang haram. Kemudian dia akan ditanyakan tentang harta ini, selain dari mana mendapatkannya, ia juga akan ditanya kemana ia gunakan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah hakikat dan realita kehidupan kita. Maka mari kita melihat pada diri kita semua, mengintrospeksi diri, sejauh mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta sesuatu kepada kita, kita berikan. Setiap hari Allah meminta kepada kita hanya beberapa menit, 10 menit, 15 menit untuk mengerjakan sholat. Kemudian seorang tidak mau mengerjakan sholat. Alangkah pelitnya orang tersebut, padahal waktu tersebut adalah milik Allah yang Allah berikan untuknya. Ketika ia diminta untuk berkurban, untuk bersedekah, ia memiliki harta yang sangat banyak, tapi ia tidak mau mengeluarkan dari hartanya. Betapa pelitnya orang tersebut, padahal harta semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ketahuilah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun fasilitas yang kalian miliki melainkan hakikatnya kalian hanya diberikan hak pakai dan hak guna. Semuanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti yang sangat rasional yang menunjukkan bahwasanya harta yang kita miliki saat ini, yang kita sudah capek memperjuangkan dan berusaha untuk mendapatkannya, setiap hari kita berangkat
di waktunya sangat pagi, bahkan sebelum subuh, dan tidak pulang kecuali setelah malam, banting tulang peras keringat untuk mengumpulkan harta ini. Tapi ketahuilah semuanya itu milik Allah. Di antara buktinya, ketika seorang meninggal, harta ini tidak akan ia bawa pergi, tapi Allah pindahkan kepada ahli warisnya. Namun ketahuilah, hisabnya akan dibebankan kepada pencari harta tersebut, walaupun yang menikmati adalah ahli warisnya. Maka jadilah manusia yang cerdas. Kita sudah capek-capek mengejar harta ini, banting tulang peras keringat, hingga lupa sholat, hingga lupa berbakti kepada kedua orang tua, hingga lupa untuk menyambung silaturahim dengan kerabat, dengan saudara. Kita lupa untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk mencari tahu bagaimana cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah melalaikan kita, ternyata di akhir ujung usia kita semuanya akan dipindahkan kepada orang-orang yang tidak pernah capek untuk mengejarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita benar-benar merenungkan kehidupan ini. Mari kita belajar kepada Nabi Ibrahim. Seberat apapun ujian tersebut, sehebat apapun yang harus dikeluarkan berupa pengorbanan, maka kita harus menyadari bahwasanya Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan. Dan ketahuilah ujian tersebut agar Allah meninggikan derajat setiap yang diuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di akhir khutbah ini, marilah kita senantiasa memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menyadari bahwasanya segala hidup, mati, ibadah kita seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah menuntut dari kita sesuatu, berikan, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut dari kita, tidak akan menguji kita dengan hal-hal yang akan menghancurkan kita, membinasakan kita, membuat kita terpuruk. Bukan, akan tetapi Allah menguji kita untuk meninggikan derajat kita, atau untuk mengampuni dosa-dosa kita yang sangat terlalu banyak. Lembaran catatan hidup kita yang berlumuran dengan dosa, Allah ingin bersihkan semuanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayubtalul 'abdu bihasabi dinih." Setiap manusia yang berjalan di muka bumi ini, ia akan diuji sesuai dengan kekuatan keimanannya. Fa in kana fi dinihi sulb ishtadda bala'uh. Siapa saja yang keimanannya kuat, maka akan terus bertambah keimanannya, akan terus bertambah ujiannya, sebagaimana para nabi dan rasul. Tapi bagi orang-orang yang lemah keimanannya, Allah hanya akan uji sesuai dengan kadar keimanannya. Maka ketahuilah, Allah menuntut dari kita, baik itu waktu untuk sholat, baik itu jasad kita untuk sujud kepada Allah, ataukah bagi para wanita untuk menutup aurat, untuk menjaga sholat, untuk menaati suami, dan para suami untuk mengayomi para istri. Ketahuilah semuanya adalah untuk kebaikan kita semua, baik itu berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang cerdas, yang semakin hari usianya bertambah, semakin dewasa dan semakin bijak. Ia mengetahui dan menyadari bahwasanya setiap matahari terbit, ia semakin didekatkan kepada penghujung usianya, dan semakin hari langkahnya terus bertambah, ia semakin dekat pada garis finish. Maka tidak ada alasan lagi untuk menyia-nyiakan kesempatan, tidak ada alasan lagi untuk bermain-main dari usia ini. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian wafat kecuali pada kondisi terbaik, yaitu kalian benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin
ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في رفح، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين اعتدوا على إخواننا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.